Selamat pagi, saudara-saudaraku yang baik, yang dikasihi Tuhan. Saat kita terbangun dari tidur kita, sungguh kita lega dan merasa syukur serta terima kasih kepada Allah yang Maha Baik. Allah masih mengaruniakan umur kehidupan atas kita. Firman Tuhan untuk direnungkan sama dengan bacaan 3 hari lalu. Tapi kita akan melihat kekayaan firman Tuhan dari sisi yang lain. Dalam hal ini kembali diambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 26 sampai 27. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudaraku, seorang yang tahu tentang hal yang benar, belum tentu ia mempraktekannya. Orang yang tahu dan menguasai aturan-aturan hukum, tidak otomatis tindakannya sesuai dengan pengetahuannya. Beberapa hari lalu, seorang oknum jaksa statusnya dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Siapa yang meragukan bahwa sebagai jaksa dia tahu, bahkan paham benar, bahwa menerima sogokan atau suap itu melanggar hukum? Pasal hukumnya dia tahu. Sekaligus dia paham benar pelaku yang terbukti bersalah di pengadilan bisa dijatuhi hukuman penjara. Ia pasti juga tahu vonis hukumannya berapa lama. Dalam kenyataan, tindakannya malah bertolak belakang dengan apa yang diketahuinya. Yang diketahui berbeda dengan apa yang dilakukan. Karena itu, jangan kaget. Terjadi pula pada bidang yang lain. Seorang yang tahu kitab suci dengan penguasaannya yang luar biasa, perilakunya sama sekali tidak mencerminkan keselarasan dengan isi kitab suci yang dipahaminya. Orang bilang, inilah yang namanya ironi. Hal demikian bukan cuma terjadi saat sekarang saja. Dulu pun praktik demikian terjadi. Pengalaman Rasul Paulus merupakan salah satu contoh. Ia membeberkan latar belakang mengapa ia dipenjara. Ia menyampaikannya kepada aparat hukum yang bernama Felix. Tapi, apa reaksinya? Felix memang setelah tahu Rasul Paulus tidak bersalah, ia mengundangnya bercakap-cakap. Tapi, maksud utamanya agar Rasul Paulus memberi uang sogokan. Felix hendak memanfaatkan kasus itu untuk mencari keuntungan. Ternyata gagal. Rasul Paulus seorang berintegritas, kokoh pendirian. Ia sama sekali tidak tergerak mau menyumpalnya dengan uang. Karena itu,
perjumpaan berulang-ulang antara Felix dan Rasul Paulus tidak berujung pada keuntungan ekonomis buat Felix. Bisa jadi dia jengkel, bisa jadi dia kecewa. Yang jelas, sampai dia diganti oleh pejabat yang lain, Felix tidak membebaskan Rasul Paulus dari penjara, padahal dia tahu tidak bersalah. Saudaraku, Felix tahu hal yang benar, tapi perbuatannya tidak mencerminkan pengetahuannya. Ia tidak mau menegakkan kebenaran. Mengapa? Ada 3 asumsi atau dugaan. Pertama, di mata Felix, kebenaran dimaknainya sebatas pengetahuan. Dianggap cukup jika sudah tahu. Felix tidak mau menghayati dan mewujudkan kebenaran. Kebenaran sebatas otak, tidak sampai hati. Kedua, Felix telah diperbudak uang. Hatinya lebih patuh kepada kuasa uang daripada dorongan hati nurani. Ketiga, ia memperistri Drusilla. Nama perempuan yang jadi istrinya ini dikenal perempuan jalang, tukang porot laki-laki, perempuan matre istilah sekarang. Drusilla meninggalkan suami pertamanya dan berlabuh di pelukan Felix, seorang pejabat yang menjanjikan kelimpahan materi. Jadi, Felix butuh uang banyak membiayai gaya hidupnya dan juga istrinya. Saudaraku, secara hukum, Rasul Paulus bisa bebas atau tidak berada di tangan kekuasaan seorang yang hidupnya diperbudak uang dan mendewakan kehidupan duniawi. Dan kita tahu, Felix membiarkan Rasul Paulus terus mendekam dalam penjara. Sebab dari perkara Rasul Paulus tidak ada uang sepeser pun mengalir ke kantongnya. Felix berhadapan dengan orang yang punya integritas, jujur. Akibatnya, ia gigit jari, tidak dapat apa-apa. Saudaraku, pengetahuan yang indah tentang iman, tentang hidup baik, tentang kepatuhan pada hukum, tentang rasa hormat kepada orang tua, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua itu tidak cukup jika tidak dipraktekkan. Apa artinya kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi kita hidup tidak sesuai kehendaknya? Apa artinya kita tahu hidup hemat, tetapi kita mempraktekkan hidup yang menghambur-hamburkan uang, berpoya-poya? Apa artinya kita tahu bahwa orang tua adalah orang yang patut kita kasihi, sementara itu memberi kabar pun tidak pernah, apalagi memberi berkat kepadanya? Saudaraku, Felix itu nama berasal dari kata Latin
artinya bahagia. Tapi Felix, sang pejabat ini, hidupnya tidak seperti namanya. Ia tidak bahagia, sebab ia tidak mempraktikkan kebenaran utuh yang diketahuinya. Orang yang bahagia adalah orang yang hidup sesuai kebenaran. Pikiran dan tindakan berjalan selaras. Anda pasti tahu, iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus untuk menjatuhkan diri, ia mengutip firman Tuhan. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis mengutip firman Tuhan. Artinya, iblis pun tahu isi firman Tuhan. Bedanya, ia tidak mempraktekkan apa yang ia tahu. Saudaraku, di akhir pekan ini kita berkaca. Sudahkah hidup kita berpadanan dengan hukum Allah yang kita hafal benar dan kita ketahui? Sungguh, Anda dan saya pasti prihatin tatkala menemukan seseorang bertindak dan bersikap tidak sejalan dengan yang diketahuinya. Untuk itu, kita tahu keluarga merupakan anugerah Tuhan. Lindungilah, kasihilah. Jangan tergoda berbuat kekerasan atas mereka atau melukai mereka. Kita tahu COVID-19 itu berbahaya. Maka waspada dan hindarilah. Kita tahu hidup itu berharga, maka janganlah menyia-nyiakannya. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami tidak sekedar tahu bahwa Engkau adalah penuh kasih dan rahmat, tapi hidup kami pun mengikuti jalan-Mu. Kami pun berwelas asih buat sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.